Aku ingin pindah ke Meikarta. Halo semuanya, perkenalkan saya Arianto Effendi dan selamat datang di video analisis etika profesi untuk ujian tengah semester mata kuliah etika profesi arsitektur. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang cukup besar dan pernah menjadi perhatian publik, yaitu pelanggaran kontrak dan transparansi biaya pada proyek apartemen Meikarta. Kasus ini penting untuk kita pelajari karena tidak hanya menyangkut persoalan teknis bangunan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, integritas profesi, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Ribuan konsumen terdampak, dan kasus ini menjadi contoh kuat tentang bagaimana etika profesi berperang dalam dunia arsitektur dan konstruksi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan ringkasan kasus, pemetaan aktor dan konflik kepentingan, analisis etika berdasarkan kode etik IAI, serta standar internasional, hingga solusi profesional yang seharusnya dilakukan. Mari kita mulai. Bawa aku pergi dari sini. Meikarta adalah proyek kota baru yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh PT Mahkota Sentosa Utama, bagian dari Lipo Group. Proyek ini dipromosikan secara besar-besaran dengan janji pembangunan puluhan menara apartemen, fasilitas lengkap, dan serah terima unit yang cepat. Namun setelah penjualan dimulai, muncul berbagai masalah terutama 1. Keterlambatan serah terima unit. Banyak pembeli tidak menerima unit meskipun sudah melakukan cicilan penuh. Beberapa menara mengalami keterlambatan lebih dari 2 tahun disertai minimnya informasi resmi mengenai progres pembangunan. 2. Perubahan spesifikasi dan fasilitas tanpa persetujuan. Beberapa fasilitas yang ada di brosur seperti taman besar, pusat komersial, dan fasilitas transportasi internal mengalami perubahan, pengurangan, bahkan penundaan pembangunan. Konsumen tidak mendapatkan informasi formal mengenai perubahan tersebut. Kedua masalah ini merupakan bentuk pelanggaran kontrak, ketidaktransparan biaya, serta misrepresentasi desain yang pada akhirnya merugikan konsumen secara finansial dan emosional. Dalam kasus Meikarta, terdapat beberapa aktor utama. Pertama, developer atau PT MSU, yang berperan dalam perencanaan, pemasaran, dan pelaksanaan proyek. Kedua, arsitek dan konsultan perencana, menyusun desain, dokumen teknis, dan memberikan rekomendasi profesional. Ketiga, kontraktor dan subkontraktor, melaksanakan pekerjaan konstruksi. Keempat, konsumen, pihak yang membeli unit berdasarkan informasi pemasaran. Dan yang terakhir adalah pemerintah atau regulator, yang berwenang dalam penerbitan izin dan pengawasan proyek. Konflik kepentingan utama. Developer memiliki kepentingan ekonomi untuk mempercepat penjualan, sedangkan konsumen membutuhkan kepastian dan kejelasan mengenai unit yang mereka beli. Ketika pembangunan terhambat, muncul dilema antara menjaga pendapatan perusahaan atau memberikan transparansi penuh kepada pembeli. Relasi kuasa pun timpang. Konsumen tidak memiliki akses penuh terhadap informasi teknis proyek, sementara developer menguasai seluruh keputusan. Ketimpangan ini memperbesar risiko terjadinya pelanggaran etika. Mari kita masuk pada inti utama. Analisis etika berdasarkan kode etik profesi. 1. Analisis berdasarkan kode etik IAI. A. Integritas. Kode etik IAI mewajibkan arsitek memberikan informasi jujur kepada publik. Ketidaksesuaian antara brosur dan realisasi proyek menunjukkan adanya pelanggaran integritas. B. Kompetensi profesional. Jika perubahan desain atau keterlambatan terjadi karena kurang perencanaan teknis atau koordinasi yang buruk, hal itu termasuk kelalaian profesional. C. Hubungan dengan klien. Dalam konteks ini, klien tidak hanya developer, tetapi juga konsumen. Kurangnya komunikasi dan transparansi melanggar prinsip profesional yang mewajibkan kejelasan informasi. D. Kepentingan publik. Proyek berskala besar seperti Meikarta memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Pelanggaran kontrak dan misrepresentasi desain merugikan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap profesi arsitek. 2. Analisis berdasarkan etika internasional. A. AIA Code of Ethics. AIA menekankan prinsip honesty dan full disclosure.
Misleading information dan ketidaktransparan progres pembangunan melanggar kedua prinsip tersebut. B. RIBA Code of Conduct. RIBA menekankan kejujuran, kompetensi tinggi, dan perlindungan kepentingan publik. Kasus Meikarta menunjukkan bahwa standar tersebut tidak dipenuhi, terutama dalam hal kejujuran informasi dan kualitas layanan profesional. 3. Analisis dilema etika. Dengan pendekatan utilitarian, keputusan seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi banyak pihak. Namun dalam kasus ini, keputusan developer justru merugikan konsumen yang telah membayar. Dengan pendekatan deontologi, tindakan harus mematuhi kewajiban moral, mengubah spesifikasi tanpa persetujuan, dan menunda serah terima tanpa transparansi, jelas bertentangan dengan kewajiban tersebut. Solusi profesional yang seharusnya dilakukan. Pertama, transparansi total terhadap progres proyek. Developer wajib menginformasikan perkembangan proyek secara berkala, baik melalui laman resmi maupun komunikasi langsung kepada konsumen. Kedua, persetujuan tertulis untuk perubahan spesifikasi. Jika ada perubahan desain, konsumen harus diberi alasan, pilihan, dan kompensasi yang layak. Ketiga, audit independen untuk kualitas bangunan. Pemeriksaan oleh pihak ketiga dapat membantu memastikan standar bangunan tetap terjaga. Keempat, etika preventif bagi arsitek. Arsitek harus memastikan bahwa seluruh informasi teknis yang digunakan dalam pemasaran sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak menyesatkan. Kasus Meikarta memberikan pelajaran penting bahwa sebuah proyek arsitektur tidak hanya soal desain dan konstruksi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, komitmen publik, dan kepercayaan. Ketika etika profesi tidak dipatuhi, dampaknya sangat besar dan dapat merugikan banyak pihak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga analisis ini bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua yang akan berkarir di dunia arsitektur.